Ya ditilang pernah, terus di peringatan pernah. Di Madura itu Pamekasan aja ya 3 kali. Terus Sampang 3 kali pernah. Terus di Jakarta kali-kali. Sahabat podcast mahasiswa yang hari ini dimanapun Anda berada lah intinya. Jadi sekarang saya sedang ada di rumahnya Randy Andika Official. Nama YouTube-nya Randy Andika Official. Jadi sekarang saya sedang ada di rumahnya Randy di Desa Bucur Barat, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan. Jadi sekarang saya sedang ada di desa ini ya. Jadi kalau tadi saya jalan dari Kota Pamekasan ke sini itu naik turun, belok kanan, belok kiri, bertemu banyak belokan, kemudian naik turun juga iya, jalannya sempit iya. Gunung. Dan sampai di sini gitu kan, saya terkagum-kagum karena ada golden play button ya istilahnya ya. Jadi ternyata untuk mendapat golden play button ini harus memiliki rumah di pelosok ya, yang jalannya kemudian juga naik turun di gunung. Dan saya benar-benar terkagum-kagum karena orang desa bisa berkarir di YouTube dan mendapatkan golden play button. Dan inilah orangnya, Randy Andika Official nama YouTube-nya. Dan kalau saya lihat di kontennya itu, konten yang dia produksi adalah konten-konten truk. Kayaknya dari awal di-upload itu adalah konten-konten truk. Dan kalau saya menebak sih sebenarnya kamu adalah supir truk yang menyengaja diri ya, untuk kemudian membuat konten YouTube dan berhubungan dengan truk. Nah mungkin teman-teman bisa menonton channelnya ya di Randy Andika Official, dan ya tentu juga bisa melacak. Kalau hanya sekedar menjelaskan kontennya, teman-teman bisa baca sendiri, bisa tonton sendiri di channelnya. Namun yang bikin saya penasaran adalah, ternyata satu keluarga itu YouTuber semua. Jadi kamu ya YouTuber, terus kakak kamu siapa namanya? Wahyu juga YouTuber. Subscribernya berapa sudah? Sekitar berapa? 200 berapa gitu ya. Sudah dapat silver ya, play button. Kemudian istri kamu juga YouTuber. Juga YouTuber. Berapa subscribernya? Berapa ya? Tapi dapat silver juga? Hah? Dapat silver juga? Udah dapat. Oke. Nah ini orang mungkin pengen tahu. Jadi kamu mulai YouTuber, walaupun orang bisa ngelihat di channel kamu kapan kamu mulai ngupload pertama kali, tapi orang mungkin pengen tahu kamu berkarir pertama kali itu di YouTube tahun berapa? 2019. 2019. Pertama kali. Dibantu siapa waktu itu untuk buat YouTube dan syuting itu? Oh iya, saya tertariknya bikin YouTube itu dari CCTV Probolinggo. Itu nama channel YouTube? Iya, nama channel YouTube-nya. CCTV Probolinggo. Iya, kalau orangnya Yudi namanya. Kamu kenal ya? Kenal dekat lah. Terus ya diajarin bikin gini kan. Aku pengen buat YouTube gitu, terus ya bikin. Diajarin Yudi itu. Kemudian berhasil buat konten dan diupload. Gimana waktu itu? Kalau saya terus terang podcast mahasiswa waktu itu ya, YouTube saya waktu pertama kali ngonten, penontonnya hanya 45 orang. Waktu itu kamu berapa pertama penontonnya? Artinya langsung naik ya? Langsung naik, paling kalau nggak salah berapa ya? 50 ribuan lah. Langsung 50 ribu? Berarti orang sudah kenal kamu? Waktu itu? Mungkin gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Kenalnya dari mana waktu itu? Ya kan sebelumnya bikin YouTube itu saya sering dibikin konten orang juga, Mas. Oh. Kegiatan kamu nyopir dibikin konten oleh orang begitu? Iya. Berarti orang yang bikin konten kamu sudah dapat uang dong? Bisa dibilang kayak gitu mungkin. Dan akhirnya kamu tertarik untuk buat sendiri ya? Iya. Memiliki akun sendiri? Iya. Dan akhirnya memproduksi 2019. Oke. Terus memproses dapat golden play button ini tentu prosesnya juga dari silver dulu. Nah, silvernya kapan dapat? Berapa bulan waktu itu dari masa pertama kali buat konten? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Dapat. Monetisasinya berapa hari? Kalau monetnya berapa hari ya? Admin saya itu yang tahu. Oke. Artinya tidak sampai 1 bulan? Enggak nyampe. Tidak sampai 1 bulan monetisasi, kemudian 2 bulan dapat silver play button.
Kalau Golden Play Button-nya tahun berapa yang didapat? 2021 akhir. Tapi kamu menyangka nggak konten kamu itu bakal disukai orang? Waktu pertama kali buat lah. Nyangka nggak? Ya nggak menyangka. Tapi ternyata orang suka ya? Ya bisa dibilang. Faktanya begitu kan? Iya. Faktanya begitu. Ya kalau saya pribadi mungkin kesukaan orang berbeda-beda ya. Iya. Jadi orang ada yang suka konten podcast, ada yang suka konten truk. Cuman saya lihat punya kamu rata-rata ditonton ratusan ribu orang. Alhamdulillah. Ditonton ratusan ribu orang itu duit itu. sorry. Jadi misalnya sekarang subscriber kamu sudah 1 juta lebih. Iya, Tiap konten saya lihat ditonton ratusan ribu orang. Ini kalau misal nanya pendapatan kamu rata-rata berapa per bulan? 20 ribu? 20 juta. 20 juta. Dan uang itu sudah menghasilkan apa hari ini? Menghasilkan truk. Berapa buah? Alhamdulillah satu truk. 2019, 2020, 2021. Berarti 3 tahun sudah punya 1 truk dari penghasilan YouTube. Dan itu murni dari YouTube ya? Murni. Oke, lain lagi penghasilan istri kamu di YouTube. Lain lagi? Lain. Beda lagi. Termasuk kakak kamu beda lagi penghasilannya. Beda. Jadi satu keluarga YouTube ini. Satu keluarga YouTube kalau duitnya digabungin bisa buat rumah ini. Kan begitu kan? Ya, Oke. Jadi itu mungkin orang yang kenal kamu YouTuber gitu ya. Kamu YouTuber, kamu sering upload konten tentang truk, tapi kan faktanya kamu jadi supir kan bukan supir buatan kan? Bukan karena kemudian ingin buat konten lalu jadi supir truk, tidak kan? Tidak. Tetapi karena awalnya memang sebelum jadi YouTuber kamu memang supir truk begitu? Supir emang apa ya? Dari kecil itu dari SD emang suka banget emang sama truk. Suka banget sama truk? Iya. Oke. Lihat di mana pertama kali truk? Apa di rumah atau di jalan? Di rumah. Oh, bapak kamu berarti? Iya, bapak saya. Yang berprofesi sebagai supir, punya truk ya? Iya. Terus kemudian suka ya? Oke. Sejak kecil? Sejak kecil. Orang suka biasanya kemudian tertarik untuk belajar? Iya. Kamu belajar? Belajar. Pertama kali tahu mengendarai kendaraan roda 4 kapan? Waktu itu? SD mas, SD kelas 4. SD kelas 4 sudah belajar? Sudah kan yang disuruh itu kakakku, Wahyu, suruh mundurin karena ada di garasi itu mobilnya. Terus Kak Wahyu itu nyuruh saya mas, habis itu ya tak mundurin. Ceritanya waktu itu bapak kamu nyuruh untuk mundurin kendaraan? Iya, ke Kak Wahyu. Ke kakak kamu, terus kakak kamu nyuruh kamu? Iya. Waktu itu sudah belajar mengendarai? Iya. Artinya waktu disuruh kamu sudah tahu mengendarai belum? Sudah tahu porsinilengnya, koplingnya, gasnya. Maksudnya menyentuh belum? Menyentuh belum. Tapi disuruh? Cuman sering ikut aja. Sering lihat ya? Iya, sering lihat, sering ikut gitu. Tapi bisa mundurin waktu itu? Bisa. Langsung bisa. Itu berarti ajaib itu. Ya. Nggak pernah nyentuh tapi ketika nyentuh tahu. Berarti kan ajaib itu waktu itu. Iya. Dan sampai sekarang tetap menjadi supir. Menjadi supir, alhamdulillah. Ini kan sekarang pertanyaannya, kalau nyupirnya tahu sejak kelas 4, pertama kali turun jalan lah istilahnya. Kapan? Turun jalan ngangkut-ngangkut gitu. Oh ya, habis itu langsung mas, berapa hari itu langsung disuruh kan di toko saya kan punya toko orang tua saya. Punya toko jualan alat materialan dulu, tapi sekarang udah enggak. Nganterin kayak semen, terus batu, besi gitu segala macam. Oke. Angkutan yang pertama dikendari apa? Langsung truk? Apa masih pick up atau apa? Pick up dulu berapa hari itu langsung naik truk. Naik truk. Cuman bedanya itu rasanya sama saya ya. Bedanya itu cuman besar, kalau kayak Porsinileng itu hampir sama sih. Hampir sama ya. Oke. Cuman dulu itu masih punya Ragasa bapak saya. Ragasa. Belum power steering, belum gitu, masih susah lah. Oke. Keras. Rute pertama kamu kemana? Paling jauh waktu pertama kali waktu itu? Ke Lumajang. Ngangkut apa waktu itu? Ngangkut kayu sengon. Dari Madura ya? Dari Madura. Pulangnya dari Lumajang bawa pasir. Bawa pasir.
Tapi kamu bisa mengendarai. Kalau saya lihat rute-rutenya kan naik turun, belok kanan, belok kiri, belok kanan, jalan sempit. Tapi waktu itu pertama kali turun nyupir truk langsung hafal jalan sini, artinya tidak tergesek-gesek, tidak nabrak apa waktu itu. Alhamdulillah enggak Mas, aman. Oke. Kalau saya dengar dari beberapa orang itu, kamu sukanya ngebut katanya kalau nyupir katanya. Jadi Ya jalan-jalan. wajar Mas, kan kalau sekarang kan udah mau cabe ya. Iya. Emang tuntutan waktu dari bos harus nyampe jam sekian gitu. Kalau saya itu kalau meluncur ke ke ibu kota tahun 2017. Yang ngajarin saya ke Jakarta itu bukan bapak saya. Orang Situbondo. Bapak Harto. Yang ngajarin. Yang ngajarin. Terus Ya udah sampai sekarang ke Jakarta terus. kalau supir cabai ngebut pasti ya? Pasti. Pasti. Apa karena kepedasan di jalan? Karena waktunya Mas. Waktunya itu mepet banget lah. Orang dari Madura itu kalau jam paling panas ada yang berapa ya? 10 jam 9 jam. 10 jam 9 jam. Itu jalur tol. Kalau sekarang kan udah jalur tol. Kalau dulu saya pas tahun 2017 saya belum ada tol. Ada tolnya naik dari Brebes sampai Cipali ini. Oke. Pertama kali turun ke Lumajang itu waktu itu kamu sekarang umur berapa dulu? Sekarang saya umur 20 tahun. Pertama kali turun ke Lumajang tahun berapa? Kalau nggak salah sekitaran 2015-an ini. Tapi kamu nggak takut? Nyupir itu nggak takut? Enggak. Ya pasti ada orang masih di bawah umur ya. Ya itu maksud saya begitu. Iya. Takutnya gimana ya? Nggak ada hal yang tidak diinginkan gitu kan. Masih di bawah umur terus ya. Pastinya kan ke orang tua saya. Tapi kamu diperbolehkan sama orang tua kamu? Boleh. Dibolehkan sama ibunya? Kalau ibu nggak terlalu ngelarang terus. Khawatir ya? Khawatir. Kalau bapak itu yang los. Udah berangkat aja gitu. Iya. Oke. Dan sekarang ya kamu tertular keberanian bapak kamu ya? Iya. Kemana-mana udah biasa aja ya? Biasa aja. Oke. Lah sekarang itu bapak saya malah nggak dibolehin sama saya Mas. Udah di rumah aja nggak usah nyupir gitu. Kamu sekarang yang jalan? Iya. Oke. Dan di samping itu profesi itu kamu jadi YouTuber ya? Menemukan peluang di situ ya? Iya. Ya dulunya iseng-iseng sih. Awalnya iseng-iseng? Awalnya iseng-iseng. Terus bikin. Ternyata diminati. Dapat uang lagi. berarti rasanya kalau kamu bikin konten muat truk, ya rasanya bikin seperti nggak buat konten ya? Kan begitu. Karena begini, maksud saya begini. Kalau saya kan datang ke sini sengaja bikin konten. Iya. Kalau kamu kan memang niatnya nyupir gitu kan? Iya. Sambil lalu syuting. Berarti kayak nggak bikin konten kan akhirnya? Iya. Pekerjaannya ada, memang artinya kamu tidak buat-buat ke Jakarta. Emang kamu ke Jakarta Emang betul? nyata. Emang nyata gitu. Berarti saya pikir ya kamu sangat beruntung lah menurut saya. Alhamdulillah. Jadi konten kamu nyupirin juga dapat uang, buat konten juga dapat uang, dan per bulan rata-rata kalau dirata-ratakan 20 juta dan sudah menghasilkan satu truk gitu. Tapi kamu nggak sombong? Ya alhamdulillah enggak. Emang nggak seneng saya Mas. Emang nggak ada apa ya. Di dalam hati itu emang nggak ada niatan apa ya. Ada kesombongan lah. Jadi kamu ke teman-teman kamu biasa masih? Biasa aja semua, sama supir, sama mania, sama apa aja yang biasa ketemu di jalan. Oke. Karena 1 juta itu sudah kelas artis. Beneran. 1 juta subscriber itu sudah kelasnya artis. Ini untuk dapat golden play button ini saya pikir tidak semua orang. Di Madura mungkin saya tidak tahu. Artinya yang kontennya emang dibuat sendiri loh ya. Iya. Beda-beda, misalkan dia nyomot berita bola, kemudian ngupload ulang, re-upload lagi. Kalau kamu kan akhir-akhir ini kontennya buat sendiri. Saya lihat itu kamu juga pre-wedding kayaknya sama istrinya ya. Lintas truk juga itu konten-konten, dan alhamdulillah itu disukai. Dan ternyata Randy ini saya kira awalnya emang orang luar, dan ternyata orang desa, orang pelosok, orang gunung yang naik turun rutenya gitu. Dan ketika kamu di titik ini sekarang, sudah anggaplah kamu bisa dianggap berpenghasilan gitu. Keinginan kamu apa ke depan?
Dengan uang sudah ada, supir truk, apa tetap mau jadi supir truk? Atau punya impian apa untuk ke depan ini bersama keluarga? Bikin rumah, terus bisnis apa gitu. Istri kamu orang mana? Orang Salatiga. Itu ketemu di mana ceritanya? Ketemu di perjalanan juga? Ceritanya itu ketemunya di IG mas. Kan istri saya juga seneng bikin konten di truk. Oh. Terus teman saya itu bikin story di WA. Terus kok aku kepo gitu kak. Habis itu dicari, tak tanyain kenal apa enggak. Kenal gitu, terus tak minta nomornya. Terus bikin konten bersama? Nggak bikin konten bersama, ketemuan dulu, udah deket. Oh. Emang lagi istri saya itu emang nggak punya pacar, terus saya juga nggak punya pacar. Single, sama-sama single ya? Iya, sama-sama single. Oke. Lalu enak, baik, nikah ya? Nikahnya itu panjang ceritanya mas. Ya. Pernah putus, habis itu nyambung lagi. Putus lagi? Nggak putus lagi, udah sampai sekarang. Pernah putus berarti? Iya, pernah putus, nyambung lagi. Berapa tahun udah nikah? Berapa bulanan lah pokoknya. Oh, baru 1 tahun ya? Jadi gimana perasaannya nikah sesama YouTuber ini? Kalau awalnya emang istri saya nggak belum punya YouTube. Pas punya YouTube bikin pas bareng sama saya. Berarti pas ngonten, satu video buat kamu, satunya buat istri? Istri. Oke. Kontennya sama, truk juga? Sama, kadang kalau kayak di rumah aku lagi ngapain, terus lagi ngapain gitu ya dibikin sama istri saya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan di komentar apa yang banyak ke kamu? Mungkin kamu pernah baca komentar para subscriber kamu? Kalau saya ya cuman kadang lihat, kadang enggak, malah admin saya yang ngurusin semua mas. Iya. Ini kayak yang menyukain apa gitu. Ini kan bicara YouTuber juga bicara fans ya. Iya. Tentu mau diakui atau tidak, fans kamu banyak. Tentu. Alhamdulillah. Ada yang pernah datang ke sini, ke rumah kamu ini? Banyak mas, dari luar. Pokoknya banyak yang dari luar Madura, banyak yang ke sini. Mereka mau apa ke sini? Ini kan pertanyaan sederhana, Iya. tapi perlu dijawab. Mau ngapain gitu maksudnya ke sini? Ke sini main silaturahmi. Silaturahmi aja ya. Iya. Foto-foto ya. Foto-foto ya, silaturahmi lah pokoknya. Bukan cuma dari fans sih ya, kayak teman-teman sopir apa gitu banyak. Ada yang dari Sumatera. Sampai ke sini? Iya. Ke Madura atau ke Salatiga sini? Ke rumah sini. Oke. Kalau pas saya kayak ada di rumah Salatiga ya banyak juga teman-teman supir, terus mania yang nyamperin gitu. Kalau pas tadi kamu cerita-cerita ketika kamu di tol, banyak orang yang sudah nungguin katanya. Itu gimana ceritanya? Itu artinya orang tahu bahwa itu truk kamu? Iya kan, mungkin kan kalau kayak CCTV mas. Iya. Yang pengen bikin konten saya itu kan punya grup, kayak grup di WA gitu kan. Sesama supir? Sesama CCTV. Sama TV. Ya mungkin kalau pas saya akan berangkat dari Madura kan ada CCTV Madura gitu. Terus info gitu kan. Ya tahu buat yang di daerah luar Madura. Kamu bilang saya sudah sampai di sini gitu ya? Enggak. Mereka nungguin sendiri? Mereka nungguin sendiri ya, saling info sesama CCTV-nya itu. Akhirnya kamu dikejar-kejar di situ? Iya, kalau pas di tol ya diem kan di pinggir tol gitu kan. Kalau di Pantura yang ngejar-ngejar. Yang diminta apa untuk mengejar? Untuk kamu atraksi apa, oleng? Ya nggak harus itu semua sih. Ya kadang jalan santai. Terus kalau oleng kan sekarang udah ya lumayan ngurangin lah. Karena diatensi polisi ya? Iya, wah sering saya mas. Sering itu. Madura berapa kali ya? Dikejar polisi? Ya diberhentiin. Ditilang? Ya ditilang pernah, terus di peringatan pernah. Di Madura itu Pamekasan aja ya 3 kali. Terus Sampang berapa kali ya? Apa 3 kali apa 2 kali gitu. Oke. Terus di Jakarta pernah juga? Pernah. Berkali-kali berarti ketemu polisi? Berkali-kali ya. Itu mas apa? Kan kayak gini ceritanya. Kalau orang banyak ngejar itu ngiranya kan pasti ada apa gitu kan? Iya. Takutnya ada kecelakaan, ada apa gitu kan, diberhentiin. Kok banyak yang ngejar gitu, ditanyai. Ya tak bilangin ya lagi bikin konten gitu. Oke. Yang penting yang terutama buat mania itu pakai safety lah. Oke.
pakai helm